Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Seksi Channel. Baik, hari ini kita akan mengkaji lagi bagaimana fenomena fisika atom ya. Ini bagian dari kajian fisika modern. Berikut akan kita jelaskan sejarah dan bagaimana perkembangan teori atom yang memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan teknologi di dunia. Baik, yang pertama, atom dikenalkan, dipopulerkan oleh filsuf dari Yunani bernama apa? Demokritus. Menurut Demokritus, atom diambil dari bahasa Yunani atomos, artinya apa? Tak terbagi. Artinya atom bagian yang paling kecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu Demokritus lah yang pertama kali mempopulerkan tentang atom. Kemudian yang berikut ini dikembangkan lagi oleh Dalton, ya, dikenal dengan teori atom Dalton. Hampir mirip dengan Demokritus. Menurut Dalton atom adalah zat terkecil yang tak bisa dibagi-bagi lagi. Ya, artinya bagian yang terkecil itu adalah zarah atau atom. Ini dipopulerkan kembali oleh Dalton. Kemudian Dalton berpendapat, ya, atom suatu unsur tidak akan bisa berubah menjadi unsur yang lain. Misalnya ada dua unsur, katakanlah unsur yang pertama logam, unsur yang kedua anggaplah kayu, ya. Logam mustahil berubah jadi kayu, kayu pun unsurnya mustahil berubah jadi logam. Artinya unsur logam ya logam saja, unsur kayu ya kayu saja. Tidak bisa atom satu unsur tidak bisa berubah menjadi unsur yang lain. Ini pendapat Dalton yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, atom-atom yang sendiri-sendiri itu bisa digabung sehingga membentuk sesuatu yang dikenal dengan istilah apa? Dikenal dengan istilah molekul, ya. Gabungan dari beberapa unsur, ya, akan menghasilkan molekul. Nah, molekul ini setelah bergabung bisa dipisahkan kembali melalui apa? Melalui reaksi inti atau reaksi atom, ya. Nah, nanti di kimia ini akan kita sering berjumpa dengan bagaimana reaksi inti. Nah, ternyata pada penggabungan atau pemisahan berdasarkan reaksi inti, jumlah massa sebelum bereaksi nanti nilainya akan sama dengan jumlah massa setelah reaksi. Nah, inilah yang familiar dengan kita, hukum kekekalan massa. Massa sebelum dan massa setelah reaksi jumlahnya sama. Inilah pendapat kedua yang mempopulerkan tentang fenomena atom. Yang ketiga, ilmuwan ketiga yang coba menyusun atau mengajukan teori atom adalah Thomson, ya, J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom adalah berbentuk bola padat yang mana berdiameter 10 pangkat minus 10 meter, ya. Dan bola padat itu cenderung netral, ya, cenderung netral. Artinya di dalam bola itu jumlah positif dengan jumlah negatifnya sama. Dan saat itu sudah dipopulerkan oleh Thomson yang dikenal dengan istilah apa? Proton positif, elektron negatif. Jadi menurut Thomson, atom adalah ibaratkan bola padat yang sifatnya netral. Kenapa? Karena jumlah proton dan elektronnya sama. Thomson membayangkan seperti kue kismis atau buah semangka, ya. Kue kismis itu dagingnya adalah positif, kismisnya muatan negatif. Jadi berapa banyak jumlah daging positifnya, jumlahnya nanti sama dengan
elektron yang ada di kue tersebut. Demikian juga semangka. Semangka ini daging merahnya bermuatan positif, diilustrasikan muatan positif. Biji-biji semangka yang warna hitam diilustrasikan sebagai muatan negatif. Jumlah positif dengan negatif di kue kismis atau semangka sama, sehingga atom menurut Thomson adalah apa? Bersifat netral. Tapi prestasi yang perlu diacungi jempol ke Thomson berhasil mengukur perbandingan muatan elektron dan massa elektron, nilainya sebesar 1,7588 dikali 10 pangkat 11 ya. Nah, dari perbandingan ini Millikan dengan eksperimennya selanjutnya berhasil menentukan berapa muatan elektron dan berapa massa elektronnya. Itu apa? Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19, kemudian massa elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Baik, ini dulu sesi pertama kita mengenalkan model atom. Pertama, atom dipopulerkan oleh Democritus. Atom adalah bahan atau bagian yang tak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian gagasan itu dikembangkan oleh Dalton menjadi model atom Dalton dengan beberapa pendapatnya. Kemudian ilmuwan berikut yang berjasa adalah siapa? Model atom Thomson yang mengatakan atom seperti buah semangka atau seperti kue kismis. Nanti akan kita lanjutkan teori yang berikut.